Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah kalian hari ini dalam keadaan baik, sehat, sehingga bisa mengikuti lagi pelajaran bahasa Indonesia di hari ini. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Rizka? Hadir. Putri? Hadir. Tuna? Hadir. Hari ini hadir semua ya anak-anak ya? Ya. Syukur alhamdulillah hari ini kalian semua bisa hadir ya, bisa mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini ya, perhatikan. Melalui penerapan model pembelajaran Copy the Master serta menggunakan pendekatan student-centered approach, diharapkan peserta didik dapat menyimpulkan isi dan struktur teks cerita fantasi dengan tepat dan menerapkan sikap disiplin dan tanggung jawab. Yang kedua, peserta didik dapat merencanakan penulisan cerita fantasi secara kreatif, serta melalui panduan langkah-langkah yang diberikan, peserta didik dapat menulis cerita fantasi secara kreatif dengan menerapkan sikap jujur. Untuk selanjutnya, Ibu akan menampilkan video ya. Nanti video ini yang Ibu tampilkan dilihat, diamati, didengarkan yang sungguh-sungguh. Di dalam cerita fantasi itu apa saja yang termasuk cerita fantasi itu apa? Termasuk cerita fantasi. Termasuk cerita fantasi. Yaitu ada tokohnya siapa saja anak. Video tadi itu judulnya apa? Teratai emas. Nah, di situ ada tokohnya. Ada siapa saja? Coba disebutkan bareng-bareng. Ada Leona, ada Diana, ada Dewa Guru, ada Ayah, ya. Terus ada apa lagi? Raksasa ya. Adalah tokohnya. Terus itu memenuhi struktur cerita fantasi. Ada orientasinya, ada komplikasinya, dan ada resolusi. Saya lanjutkan anak-anak, karena kalian sudah paham ya video yang sudah saya sampaikan. Sekarang selanjutnya kalian saya bentuk 3 kelompok, ya, ada 3 orang dan ada 4 orang. Kalau sudah semua,
Siapa yang dulu mau menyampaikan waktu kelompoknya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aywa, perwakilan dari kelompok 1. Berikut diskusi tentang topik fantasi berjudul Putri Pelangi. Tokoh dalam cerita sang putri bernama Adele dan kuda poni. Latar tempat dan waktu cerita di Kerajaan Pelangi. Struktur cerita, orientasi. Pada suatu hari hidup seorang putri di Kerajaan Pelangi. Sang putri bernama Adele. Ia adalah seorang putri yang cantik jelita. Rambutnya yang hitam tergerai panjang dan senyumnya yang selalu mengembang. Komplikasi, namun sang putri kemudian bersedih karena kalungnya dicuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran selanjutnya yaitu ini ya anak-anak ya, untuk pelajaran kali ini yaitu menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur pengguna bahasa. Terus selanjutnya menyimpulkan isi dan struktur teks cerita fantasi, merencanakan penulisan cerita fantasi. Yang ketiga, menulis cerita fantasi sesuai struktur teks. Nah, ini pelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti. Tolong diperhatikan ya. Selanjutnya, merencanakan cerita fantasi. Berikut langkah dalam penyusunan cerita fantasi. Selanjutnya, menulis cerita fantasi. Yang pertama, apa yang harus diperhatikan? Mencari ide cerita yang unik. Apa sih mencari ide cerita yang unik itu? Yaitu melakukan pengamatan terhadap objek atau pariwisata di sekitar kita. Itu juga bisa menjadi ide. Kalau misalnya di daerah kita ini objek wisatanya di mana? Misalnya di Danau Sulu. Ada juga di mana anak di Seruyan objek wisatanya? Ujung Pangandaran. Lagi di mana objek wisatanya? Ada di Istana Kuning. Banyak sekali itu yang bisa dijadikan sebuah ide ceritanya ya. Selanjutnya, menggali ide cerita dengan membaca berbagai sumber. Kalau mau menggali ide cerita, tidak hanya diam anak-anak. Kita harus menggali dari berbagai sumber. Kita membaca buku ilmiah tentang ruang angkasa pengalaman mitos. Misalnya, kita harus menggali, membaca buku-buku yang memang di situ itu bagaimana sih cara mencari ide, bagaimana sih bisa menulis cerita fantasi yang baik. Itu harus banyakin membaca ya. Selanjutnya, membuat rangkaian peristiwa. Bagaimana cara membuat rangkaian peristiwa? Yaitu merangkai peristiwa sehingga menjadi cerita fantasi yang utuh. Dirangkai dulu, ditulis dulu. Kalian kan sudah tahu dari orientasinya, komplikasinya, resolusinya, dari awalnya, dari intinya, terus penyelesaiannya. Ya. Selanjutnya, kalau sudah membuat rangkaian peristiwanya, mengembangkan cerita fantasi, ya, dikembangkan dari watak tokohnya, terus latar ceritanya, dialognya, terus menjadi cerita yang utuh. Itu harus dirangkai ya, dikembangkan, dirangkai, dikembangkan. Terus yang terakhir,
Kalau sudah semua dirangkai, dikembangkan, yang terakhir adalah memberi judul yang menarik. Dikasih judul tulisan tadi yang sudah kalian rangkai, yang sudah kalian kembangkan. Terus kemudian judul yang harus kalian bikin, ya. Judul apa supaya orang itu bisa tertarik membacanya, ya. Itu. Dalam menulis cerita, kita kalau menulis cerita fantasi itu harus tahu langkah-langkahnya anak-anak. Apa saja yang harus diperhatikan langkah-langkah dalam menulis. Yang pertama, menentukan tema ceritanya dulu, ya. Ditentukan tema ceritanya dulu. Kalau sudah, yang kedua, mengembangkan pokok peristiwa. Dari sudah pertama temanya atau apa judul ceritanya, yang kedua kembangkan pokok peristiwanya. Terus yang keempat, mempublikasikan cerita. Mempublikasikan itu bagaimana anak-anak? Mempublikasikan itu bisa kalau misalnya di sekolah itu ditempel di dinding sekolah. Atau bisa ditempel di mading, majalah dinding sekolah. Bisa juga kalau kalian mau, bisa di-share di status WA. Sekarang Ibu akan memberikan tugas untuk pelatihan 2. Kalian membuat cerita atau menulis, ya. Kalian menulis cerita fantasi. Ini secara individu, ya. Nanti kalian bisa mencari ide dari objek wisata atau bisa dari pengalaman yang kalian alami juga bisa, ya. Jadi untuk tugas menulis sampai di sini dulu ya anak-anak, ya. Itu sudah ada yang menempel, 3 orang. Nanti untuk selanjutnya bisa dikumpulkan ya anak-anak, ya. Kalau dari Ayla yaitu apa namanya ini? Kalung Sang Putri. Luna dengan cerita Sukma dan Alin yang menggemaskan. Terus ada lagi Cinta Sang Putri dan Seekor Kelinci. Nah, kalian sudah bisa menulis ya anak-anak, ya. Alhamdulillah. Semoga kalian bakat-bakat kalian ini bisa dilanjutkan, bisa dikembangkan, ya. Semoga bisa menjadi seorang penulis yang hebat, ya. Yang sudah kalian ini tempel, kalian publikasikan, yaitu kalian mengerjakan soal, ya, soal formatif kalian kerjakan, ya. Kalian sudah bisa mengerjakan soal formatif dengan waktu yang singkat, tapi kalian sudah bisa, alhamdulillah anak-anak luar biasa. Hebat. Tepuk tangan anak-anak. Siapa
yang mau menyampaikan kesimpulan di hari ini? Ya, silakan. Limpahan materi hari ini. Langkah-langkah yang dilakukan ketika merencanakan kisah fantasi adalah mencari ide cerita yang unik atau aneh tersebut dari pengamatan, pengalaman pribadi atau orang lain, atau peristiwa nyata kemudian dimasukkan. 2. Menggali ide cerita dengan membaca sebagai sumber buku berkaitan dengan cerita yang akan ditulis. 3. Dan belajar dan tokoh-tokoh cerita yang akan ditulis dengan menyusun rangkaian kejadian atau peristiwa secara berurutan sesuai dengan bagian-bagian cerita yang masing-masing bisa membentuk rangkaian cerita yang utuh. Jadi komplikasi dan seterusnya. Iya, betul. Berarti untuk belajar hari ini kalian sudah memahami ya anak ya, sudah mengerti ya motivasi ibu di penutup ini adalah di dunia ini tidak ada manusia bodoh, yang ada hanyalah orang malas. Dan manusia itu tidak ada paling pintar, yang ada hanyalah orang yang mau belajar dan berusaha. Makanya giatlah, semangatlah, tuluslah dalam belajar. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Dari awal sampai akhir sudah kalian lalui semua, sudah kalian kerjakan dan alhamdulillah hasilnya luar biasa untuk kalian semua. Sebelum pelajaran hari ini kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa seperti biasa, membaca surah Al-Asr dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.